Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Awaliyah dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bab 4 tentang strategi media relation bersifat langsung dari mata kuliah Media Relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan elemen penting dalam menyusun pitch letter. Pitch letter adalah presentasi singkat yang memberikan gambaran umum mengenai rencana bisnis. Selain menjelaskan rencana bisnis, kita juga dapat menggunakan pitch letter untuk bertemu dengan sebuah perusahaan lain atau orang-orang yang berpotensi menjadi pendiri. Yang pertama ada pengenalan diri. Mulailah dengan pengenalan singkat tentang siapa Anda dan usaha Anda. Yang kedua ada tujuan. Jelaskan dengan jelas tujuan dari pitch letter Anda. Yang ketiga ada nilai tambah. Sampaikan nilai tambah dari apa yang ditawarkan. Yang keempat ada keunggulan kompetitif. Tunjukkan keunggulan kompetitif dari produk atau layanan Anda. Yang kelima ada call to action. Sertakan ajakan untuk tindakan selanjutnya seperti mengatur pertemuan, mengunjungi situs web, dan lain-lain. Kemudian di sini ada menyusun kisah dalam pitch letter. Menyusun kisah dalam pitch letter melibatkan langkah-langkah strategis. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan di diri pitch letter kita. 2. Pilih kisah yang relevan dengan audiens yang dituju. Yang ketiga, ada susun struktur naratif. Gunakan struktur naratif yang kuat seperti pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Yang keempat, ada fokus pada pesan inti. Jelaskan pesan inti atau nilai yang ingin kita sampaikan dengan jelas dan tajam. Yang kelima, ada gunakan bahasa yang menarik. Gunakan bahasa yang mengunggah emosi dan menarik perhatian. Yang keenam, ada sertakan fakta dan angka. Tutup dengan panggilan tindakan, edit, dan perbaiki. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa menyusun pitch letter dengan efektif dan memiliki daya tarik perhatian pembaca dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan di sini ada jenis dan contoh pitch letter. 1. Pitch letter untuk media. Contohnya, sebuah pitch letter kepada editor sebuah majalah mode untuk menawarkan ide artikel tentang the fashion musim panas terbaru. Kemudian ada pitch letter untuk investor. Digunakan untuk mengajukan proposal kepada investor atau perusahaan. Contohnya, pitch letter kepada investor untuk mendapatkan pendanaan atau pengembangan sebuah aplikasi baru. Yang ketiga ada pitch letter untuk klien. Contohnya, pitch letter kepada perusahaan untuk menawarkan jasa konsultasi bisnis. Kemudian ada bagaimana cara menyusun press release dan press clear. Yang pertama ada press release. Yang pertama ada judul. Judul harus menarik perhatian dan merangkum inti dari informasi yang akan disampaikan. Kemudian ada lead paragraph. Paragraf pertama harus berisi informasi yang penting. Kemudian ada badan siaran pers, bagian yang menguraikan informasi lebih lanjut tentang berita. Kemudian ada kutipan, informasi kontak, boilerplate, dan tanggal rilis. Kemudian di sini ada press kit. Yang pertama ada siaran pers, yang kedua ringkasan organisasi, yang ketiga profil eksekutif, yang keempat informasi produk atau layanan, kemudian yang kelima ada informasi kontak, kemudian ada materi pendukung, ada FVIP dan laporan keuangan. Kedua dokumen ini harus dirancang dengan profesionalisme dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan standar jurnalisme. Kemudian di sini ada jenis-jenis press release. Yang pertama ada press release pengumuman, press release berita industri, press release acara press release penelitian atau survei, pertanyaan resmi, pernyataan resmi, testimonial atau kutipan, acara amal atau kegiatan sosial, dan pembawaan perusahaan. Setiap jenis press release memiliki format dan pendekatan yang khas sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada strategi dan teknik menyusun press release. Menyusun press release memerlukan strategi dan teknik yang tepat untuk memastikan peran
yang ingin disampaikan dan diterima dengan baik oleh media atau audiens. Yang pertama ada tujuan yang jelas. Pilih berita yang relevan, gunakan bahasa yang jelas dan menarik, gunakan format standar, gunakan fakta dan data, gunakan kutipan yang kuat, dan sesuaikan dengan target audiens. Kemudian ada jaga kepemilihan kata. Gunakan headline yang menarik, sertakan informasi kontak yang jelas, panjangnya, review dan edit, dan yang terakhir sertakan informasi kontak yang jelas. Dengan menerapkan strategi dan teknik ini, kita dapat menyusun press release yang efektif dalam menarik perhatian media atau audiens. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang lembar VIP. Lembar fakta adalah dokumen yang singkat berisi informasi, fakta, dan angka-angka terkait dengan suatu topik tertentu. Lembar fakta biasanya digunakan sebagai materi referensi untuk media, staf organisasi, atau pihak-pihak lain yang tertarik untuk mendapatkan pemahaman yang cepat dan mudah terhadap suatu objek. Kemudian di sini ada format lembar fakta. Format lembar fakta adalah struktur dan tata letak yang digunakan untuk menyusun informasi dalam sebuah lembar fakta dengan cara yang jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian ada sistematika lembar fakta. Berikut adalah sistematika umum yang biasanya digunakan dalam menyusun lembar fakta. Yang pertama ada judul, kedua ringkasan singkat, yang ketiga fakta, kata utama, yang keempat kutipan atau testimonial, yang kelima ada grafik atau gambar, yang keenam ada informasi kontak, dan yang ketujuh ada tata letak dan desain. Dan di sini ada penjelasan tentang menyusun VIP. A. Identifikasi pertanyaan yang sering diajukan. B. Kategorikan pertanyaan atau kelompokkan pertanyaan-pertanyaan ke dalam kategori-kategori yang relevan. Kemudian yang C. Membuat format dokumen. Tentukan format dan tata letak dokumen VIP. Dan ini tulis jawaban yang jelas dan informatif. Jawaban harus memperjelas konsep atau informasi yang ingin disampaikan atau yang diinginkan oleh audiens, dan menghindari penggunaan jargon yang sulit dipahami. Yang E. Sertakan titik referensi tambahan atau opsional. Yang F. Revisi dan edit. Yang G. Uji coba dan perbarui secara berkala. Yang terakhir ada publikasikan dan bagikan. Kemudian di sini ada pengertian menjadi narasumber dan wawancara. Sebagai narasumber, kita harus memberikan informasi atau wawasan tentang topik terbaru kepada wartawan atau publik dalam sebuah wawancara atau acara. Sebagai wartawan, kita harus bertanggung jawab untuk mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berita, artikel, atau laporan, termasuk mewawancarai narasumber untuk mendapatkan sudut pandang dan penjelasan yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir ada strategi menghadapi wawancara media. Yang pertama ada persiapkan diri Anda dengan baik. Yang kedua, identifikasi peran kunci atau identifikasi pesan kunci. Dan yang ketiga ada tanggapi dengan tenang, tetap terbuka terhadap umpan balik, berlatih komunikasi, antisipasi pertanyaan, jaga sikap dan bahasa tubuh. Mungkin itu saja penjelasan materi saya mengenai bab 3 strategi media relation bersifat langsung. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata, baik perbuatan, kata penyampaian, apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.